Pernah nggak kalian membayangkan ada seorang bocah bule yang sampai merengek kepada orang tuanya hanya karena ingin dibelikan lagi produk dari Indonesia? Kedengarannya berlebihan, tapi fenomena seperti ini benar-benar terjadi. Dan yang membuatnya menarik, produk yang mereka incar bukanlah barang mewah atau teknologi canggih bernilai miliaran rupiah. Justru banyak di antaranya adalah produk sederhana yang sehari-hari dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia. I think we have to go back to Indonesia. Why? Because this one's broken. Oh, yeah, I bought that in Indonesia. Is there any more? I don't know, We just buy it in Indonesia again. but it's too far though. You just go on an airplane. It is too far to go back to Indonesia. Please, I want to go back to Indonesia now. To buy this wine? Yeah. What should you say? If you... Sorry. Sorry, Mommy. Okay, it's not a big deal. Thank you for saying sorry. But I won't do it ever again. Okay, thank you. Please, Mommy. Dulu, banyak orang Indonesia menganggap produk luar negeri selalu lebih keren dan lebih berkualitas. Label impor sering menjadi simbol prestis, sementara produk lokal kerap dipandang sebelah mata. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Perlahan namun pasti, produk-produk Indonesia mulai membuktikan kualitasnya di panggung dunia. Dari makanan, minuman, fashion, kosmetik, hingga berbagai produk kreatif lainnya, nama Indonesia semakin sering muncul di pasar internasional. Fenomena ini bukan sekadar kebanggaan sesaat. Ini adalah bukti bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dengan merek-merek global yang sudah lebih dulu mendominasi pasar. Ekspresi orang Rusia Nayobing Terapet. Hanya di bawah pilang. Hanya di bawah pilang juga. Abang ini baru balik dari Indonesia dan bawa oleh-oleh rempeyek buat teman-temannya di Cina. Satu persatu langsung nyobain dan ekspresinya macam-macam. Ada yang nikmatin pelan-pelan, ada juga yang sambil ngunyah langsung angguk-angguk tanda setuju, bahkan ada yang saking excitednya sampai gaya siu ala Cristiano Ronaldo. Seru banget reaksi mereka. Di negara barat justru termasuk Australia, mie yang paling terkenal adalah mie goreng. Kenapa mie goreng? Karena kalau mau bikin mie kuah, perusahaan Jepang juga bisa bikin mie kuah yang sama. Tapi ketika suruh bikin mie goreng, perusahaan Jepang nggak bisa bikin kecap manisnya. Artinya kecap manis itu asli Indonesia? Asli Indonesia. Nggak ada di negara lain? Nggak ada di negara lain. Itu budaya kecap manis tuh hanya ada di Indonesia. Walaupun Tiongkok merupakan negara produsen terbesar di dunia, tapi menariknya ada satu produk Indonesia yang berhasil laku dan menembus pasar Tiongkok. 说它呢进入到中国市场以来，就常年霸榜畅销零食榜单。 Richeese Nabati masuk ke Tiongkok di tahun 2013 dan kurang dari setahun saja sudah menjadi top 3 online best selling wafer. Tentunya Richeese Nabati memiliki unique selling point yang tidak dimiliki oleh kompetitornya saat itu, yaitu wafer kejunya. Dan di tahun ini, menurut survei, brand Richeese Nabati masuk top 5 brand wafer di Tiongkok. By the way ya, pas dulu gua kuliah di Tiongkok, kita kan ada break lunch time-nya gitu kan. Dan gua sama temen-temen gua ke swalayan. Terus mereka nyari Richeese Nabati. Awalnya gua bingung, lo orang kok tahu brand ini kan? Mereka bilang, iya karena ini enak banget dan sekarang lagi viral banget. Gua tanya dong, lo orang tahu nggak ini brand mana? Mereka kira brand Amerika. Tapi gua bilang, enggak loh, ini brand Indonesia. Keren gak sih? Menurut gua, kita harus bangga dan support brand-brand Indonesia yang memiliki kualitas yang bagus. Kita lihat produk Indonesia yang masuk ke supermarket di Amerika yuk. Nih ada Indomie goreng, harganya $0,99. Kalau Indomie cup gini harganya $1,49. Wah ada Kopiko juga nih guys, harganya $8,99. Ada Kopiko yang cappuccino juga. Harganya berapa tuh? Nih ada Stiko, produk dari Indonesia juga tuh. Harganya $6,49. Wah ada produk dari Sidoarjo, ayo ada yang bisa tebak apa?
Tada, kacang mayasi. Harganya di sini berapa? Harganya $4,49. Ada lagi nih, kerupuk udang Vina. Harganya $1,79. Kalian juga pasti udah nggak asing sama ini dong ya. Ini harganya $5,49. Ada kecap manis, guys. Kalau ini semua orang Indonesia pasti tahu gak sih kecap manis bangu. Di sini harganya $3,99. Keren ya, semoga semakin banyak brand lagi dari Indonesia yang bisa masuk pasar internasional kayak gini. Daun jati di Indonesia nggak ada harganya. Di pasar internasional dijual seharga $4,5 atau setara dengan Rp76.000. Punya daun jati juga dan tertarik untuk diekspor? Tonton video ini sampai habis. Tahap awal, cari tetangga yang punya daun jatinya dulu di sekitar rumah. Kalau nggak ada, bisa pasang iklan di Facebook dengan keyword berikut ini. Eksportir pemula sebaiknya ekspor dalam bentuk kering aja, karena persyaratan lebih mudah, nggak cepat rusak, bisa skala kecil, dan nggak perlu cold storage. Emang daun jati diekspor untuk apa sih? Di dunia aquascape dan shrimp breeding, dipergunakan untuk menurunkan pH air, mengeluarkan tanin dan humic acid, mencegah bakteri dan infeksi pada ikan, dan menciptakan efek blackwater akuarium alami. Negara tujuan ekspornya Jepang, Eropa, Amerika. Spesifikasi ekspornya sederhana aja, panjang daun 30-50 cm, lebar daun 20-40 cm, kondisi utuh, tidak sobek, warna coklat alami atau coklat kemerahan, tidak boleh berjamur dan tidak boleh berlubang. Tingkat kekeringan antara 10-20%. Cara cari buyernya, buka Google Map, ketik ini, cari nomor WhatsApp-nya, say hello, lalu tawarkan produk kalian. Gak usah bertele-tele, to the point aja kayak gini. Kalau udah deal soal harga, lead time, dan kemasan, pemula wajib menggunakan jasa forwarder untuk dibantu dicarikan jadwal pengiriman, dokumen-dokumen ekspor, LCL staffing, dan ongkos kirimnya berapa. Buat kalian yang nggak punya modal, jangan lupa gunakan sistem pembayaran 100% lunas di muka atau DP 50% dan sisanya lunas sebelum kirim, supaya kalian bisa jadi eksportir modal kuota internet. Daun pisang kering di sini 5.000 sekilo. Jual ke Singapura 20.000-an. Untung bersihnya bisa sampai 700.000-an. Belajar ekspor daun pisang kering 1 menit, masa nggak mau? Eksportir pemula mending fokus ke daun pisang kering aja. Dengan negara tujuan ke Singapura. Karena nggak perlu cold storage, nggak cepet rusak, order kecil diterima, dokumen ekspornya standar aja, dan resiko gagal ekspornya kecil. Spesifikasi ekspornya sederhana. Kering tidak lembek, tidak jamur, tidak boleh bau asap atau bahan kimia, ukuran 40-60 cm. Pemula jangan keringin sendiri dulu, tapi cari pengrajin lokal. Caranya jangan lewat Google ya, nanti dapetnya pengepul dan kualitasnya nggak sama. Kita harus manual ke pasar, tanya-tanya di sini yang biasa keringin daun pisang buat makanan di mana ya. Cara cari pembeli Singapuranya bisa buka Google Map, ketik ini. Ambil WhatsApp-nya, email, langsung chat singkat dan to the point. Targetnya bisnis kecil menengah dulu. Cara nego ke buyer 2 langkah. Kasih tahu dulu kamu jual apa dengan tulis begini. Lalu minta bayar buka kartu dengan tulis gini. Ekspor awal wajarnya di 20-50 kilo dulu. Kalau sudah deal, pemula wajib pakai forwarder. Bantu ngurusin dokumen ekspor dan phytosanitary. Hal ini membuktikan bahwa kualitas bukan lagi soal dari negara mana sebuah produk berasal, melainkan seberapa baik produk tersebut menjawab kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor penting. Hari ini sebuah produk dari kota kecil di Indonesia bisa dikenal oleh orang-orang di berbagai belahan dunia hanya melalui satu video viral. Batas geografis yang dulu menjadi hambatan kini semakin hilang. Inilah era di mana kreativitas memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berkembang. Dan yang paling membanggakan, semakin banyak anak muda Indonesia yang berani menciptakan produk sendiri. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga inovator yang menghadirkan ide-ide baru ke pasar global. Tentu perjalanan menuju panggung dunia tidak selalu mudah. Persaingan semakin ketat dan standar kualitas semakin tinggi. Namun berbagai pencapaian yang sudah diraih membuktikan bahwa produk Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Dari yang awalnya hanya dikenal di pasar lokal, kini mulai dilirik oleh dunia. Dari yang dulu dianggap biasa, kini mulai menjadi kebanggaan bangsa. Dan siapa tahu, produk Indonesia berikutnya yang mendunia mungkin sedang dibuat oleh seseorang yang saat ini sedang menonton video ini. Karena satu hal yang semakin jelas terlihat, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi dunia, tetapi juga mulai menjadi pemain yang diperhitungkan oleh dunia. Menurut kalian, produk Indonesia apa yang paling layak menjadi ikon global di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mas bule asal Belgia ini mau balik ke negaranya, guys. Jadi ceritanya, setelah lama tinggal di Indonesia, dia akhirnya harus pulang. Tapi sebelum balik, dia nyiapin banyak bekal khas Indonesia. Mulai dari bumbu masak, kecap, saus, kopi hitam, sampai teh. Semuanya dibawa. Dan yang paling wajib, nggak boleh ketinggalan, Roma kelapa favoritnya.
Kelihatan banget ya, meskipun pulang ke negara asal, rasa Indonesia tetap harus ikut dibawa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.